Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman baik, sehat, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu. Baik teman-teman, kali ini aku mau kita sama-sama curhat ya, sesi curhat teman-teman. Curhat teman-teman itu biasanya kepada siapa? Kepada teman, kepada makhluk Allah, atau kepada yang lainnya? Kali ini kita bincang-bincang bagaimana curhat yang benar, curhat yang baik di mata Allah dan di mata Rasulullah SAW. Teman-teman, curhat kepada Allah adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, teman-teman. Ini adalah cara untuk kita melepaskan beban di hati, mencari ketenangan, dan menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak ada surah khusus yang secara eksplisit dinamakan surah curhat ataupun contoh-contohnya, ini bisa dibacakan atau direkomendasikan bagaimana kita mengisyaratkan isi hati kita kepada Allah sebagai doa dan permohonan dan pengharapan. Ingat teman-teman, ketika kita curhat kepada makhluk Allah, kepada manusia, ada kalanya itu dinding bocor, teman-teman. Kita ingin menyampaikan sesuatu kepada teman kita atau kepada manusia, jangan disampaikan ya, gitu. Ada kata-kata jangan disampaikan ya, nanti ke teman kita, jangan disampaikan ya, jangan disampaikan ya, jadi sampaikan. Alhasil semua menjadi sebuah rahasia umum. Tapi kalau kita ceritanya curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah malah memberi kita karunia, mukjizat, ataupun rezeki yang ingin kita minta, yang kita ingin curhatin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ada baiknya curhatnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa surah yang bisa kita sama-sama maknai. Curhat itu harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Fatihah ya teman-teman. Surah ini adalah pintu gerbang segala doa, teman-teman. Dengan membacanya kita memuji Allah, menunjukkan pengakuan atas keagungannya, dan memohonkan permohonan kepadanya. Ayat yang sering ayatnya seperti ayatnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Inti dari surat ini yaitu kita curhat banyak-banyak, teman-teman, meminta permohonan, mencurahkan isi hati kita, minta banyak-banyak ya teman-teman. Ketika kita membaca surah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Di situ surah yang menyatakan kita untuk meminta apa gitu, meminta pertolongan, meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sebanyak-banyaknya, teman-teman. Yang kedua ada surah Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ujian dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat ini bisa memberikan kekuatan, keyakinan bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ini bisa menjadi cara untuk curhat terhadap kesulitan dan berharap pertolongannya. Yang selanjutnya ya surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Surah ini sangat menenangkan hati. Ayat fa inna ma'al yusri yusra. Innamal yusri yusra. Artinya, maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Adalah pengingat yang sangat kuat, teman-teman. Membaca surah ini saat hati terasa sempit atau sedang menghadapi masalah bisa menjadi curahan hati yang penuh harap akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman, ketika kita menghadapi kesulitan, pasti ada kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita. Surah selanjutnya surah At-Talaq. Meskipun surah ini sering dikaitkan dengan perceraian, ayat-ayat ini dalam mengandung janji-janji Allah bagi mereka yang bertakwa, teman-teman. Artinya
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sangat relevan teman-teman saat kita curhat tentang kekhawatiran kita dan memohon jalan keluar dari kesulitan hidup. Jadi itulah ayat-ayat yang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita doanya curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada hambanya Allah, yang mana ketika kita curhat kepada makhluk Allah itu akan bisa jadi bocor teman-teman, dan bisa jadi itu akan menjadi tembok uh, yang bocor dan menjadi rahasia umum. Jadi lebih baik kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki diri dan hati untuk bisa curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting teman-teman, berdoa dan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa hatimu sendiri teman-teman. Curhat kepada Allah tidak harus selalu dengan kata-kata indah dan hafalan doa teman-teman. Tapi bisa juga kita gunakan seperti Asmaul Husna, seperti misalnya kita seperti video dari Ustadz kita Adi Hidayat yang sering menyatakan kalau misalnya kita mau doa cepat terkabul, misalnya kita mau rezeki, kita bisa tambahkan Asmaul Husna, misalnya Al-Razak, ya kita tambahkan ya Allah lancarkan rezeki hamba dan lain-lainnya, itu seperti itu bisa kita tambahkan teman-teman. Curhat kepada Allah tidak seperti itu teman-teman, agar cepat terkabulkan. Kita bisa bicara apa adanya teman-teman, tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita inginkan. Ceritakan aja teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik dunia ini teman-teman, sang pemilik dunia dan akhirat. Waktu yang paling baik untuk curhat adalah saat sujud dalam sholat teman-teman. Dan ada 3 teman-teman dari Ustadz Adi Hidayat juga, ketika kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tempat yang gampang banget untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Al-Fatihah yang tadi, yang di pertama, surah yang pertama, di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian di sujud terakhir, dan yang terakhir di sebelum salat, di tahiyat sebelum salam teman-teman. Ada 3 di tempat ketika kita ingin meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah yang bisa sama-sama kita diskusikan teman-teman. Semoga kita sama-sama mencari idol-idol kita dan menemukannya dan menjadi panutan kita nanti di dunia ini. Dan semoga dengan kita mengidolkan para mukminin ataupun para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga nanti kita di akhirat akan diberikan syafaatnya oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sampai sini saja bincang kita dengan tema curhat teman-teman. Yang baik, kata-kata atau kalimat-kalimat yang saya sampaikan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, dan yang tidak baik atau kekurangan saya silakan mohon untuk diperbaiki di kolom komentar. Sama-sama kita hijrah teman-teman, dan itu karena dari kebodohan saya dan dari godaan setan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.